Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik-baik ya anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oh ya, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Masya Allah. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi semuanya buka buku di bab 3 mengenai yang berjudul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, Pak mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang mengetahui pengertian tentang jujur? Ada yang tahu anak-anak? Ya, kamu. Oh iya, betul sekali. Jadi jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang benar dan nyata. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, tidak ada. Jadi begini, apa yang dikatakan oleh teman kalian itu benar, bahwa jujur itu mengatakan sesuatu dengan benar atau nyata. Jadi apa yang dikatakan oleh teman kalian itu benar, tapi lebih lengkapnya begini anak-anak. Jadi menurut bahasa Arab, jujur itu jujur atau asidik atau sidik berarti benar atau nyata atau berkata benar. Ini adalah pengertian jujur menurut bahasa Arab. Kalau dan lawan katanya itu dusta. Nah anak-anak, jujur dibagi menjadi 4 pengertian. Yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, kemantapan hati, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, tidak ada kedustaan di dalam kejujuran itu. Nah baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak mau bertanya kepada kalian semua. Ini adalah 4 poin pengertian jujur menurut istilah. Nah, yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ada yang tahu anak-anak maksud dari pengertian jujur yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan? Ada yang tahu anak-anak? Ya kamu, silakan. Oh iya, baik anak-anak. Mungkin ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi yang dikatakan teman kalian itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan itu apa yang kita katakan dan kita harus melakukannya sesuai. Ya betul yang dikatakan teman kalian. Jadi kesesuaian antara ucapan dan perbuatan itu yaitu apa yang kita katakan yaitu kita harus lakukan. Ketika kita melakukan seperti ini, kita harus melakukan seperti itu, sehingga tidak ada kedustaan di dalam situ. Ya, dan yang kedua yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ada yang tahu kesesuaian antara informasi dan kenyataan? Bagaimana, ada yang tahu?
masih bingung ya? Oke, baik, Pak akan menjelaskannya. Jadi kesesuaian antara informasi dan kenyataan itu, ketika kita melihat suatu informasi dan kita melihat suatu kenyataan dan kita memberikan informasi kepada orang, itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak jelas atau memberikan informasi-informasi yang tidak bagus. Jadi harus sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Contohnya seperti kita melihat seorang pencuri, ketika dia mencuri atau tidak, kita harus benar-benar mengetahuinya sehingga ketika kita memberikan informasi kepada orang sehingga tidak terjadi masalah dengan orang tersebut. Yang ketiga itu ketegasan dan kemantapan hati. Nah, anak-anak ada yang tahu dari poin ketiga ini, yaitu ketegasan dan kemantapan hati. Ada yang tahu anak-anak? Tidak ada ya. Baik. Jadi ketegasan dan kemantapan hati itu ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan, kita harus tegas dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Tidak ada paksaan atau ada dorongan dari orang lain. Nah, dan yang keempat itu tidak ada kedustaan di dalam apa yang kita lakukan itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan atau suatu amalia itu kita tidak boleh mencampurkan kedustaan di dalam situ, sehingga semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai sini apakah semuanya paham? Alhamdulillah semuanya paham. Baik, kalau memang tidak paham ya bisa ditanyakan. Insya Allah Pak bisa menjawabnya, dan mungkin ada yang lebih tahu bisa dijelaskan kepada teman-teman sehingga kita semua bisa memahami materi kita tentang kejujuran sebagai cerminan kehidupan. Imam Al-Ghazali, baik anak-anak, yang ke pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 poin. Yang pertama, jujur dengan niat dan berkehendak. Jujur dengan niat dan berkehendak. Yang kedua, jujur dengan perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Nah, baik anak-anak, ada 3 poin. Yang pertama, jujur dengan niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dengan perkataan atau lisan. Dan yang ketiga itu jujur dengan perbuatan atau amalia. Nah, baik anak-anak, yang pertama jujur dengan niat atau berkehendak. Ada yang tahu anak-anak jujur dengan niat atau berkehendak? Ada yang tahu? Ya, baik. Nah, begini anak-anak. Jadi jujur dengan niat dan berkehendak itu ketika kita melakukan sesuatu apapun, bersedekah, yang penting kegiatan-kegiatan yang baik itu harus niat tulus dari hati ketika kita mau berkehendak untuk melakukannya, sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu jujur dengan lisan. Nah, baik anak-anak, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang itu harus benar-benar jujur dari lisan kita. Kita selalu mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu memberikan nilai positif dan tidak ada kebohongan tersebut. Dan yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amalia. Jadi ketika kita mau melakukan apa saja, yaitu harus benar-benar jujur, tidak boleh ada kebohongan dalam amalia-amalia kita tersebut. Baik anak-anak, sampai sini paham semua? Alhamdulillah semuanya paham, insya Allah. Mudah-mudahan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, kalau disuruh mama pergi beli garam, ya kembali uang kembaliannya dikasih kembali, jangan disembunyi. Jangan garam harganya 1.000 jangan dibilang harganya 3.000 biar bisa dapat 1.000, tidak boleh anak-anak. Itu adalah salah satu contoh perilaku kebohongan dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak.
Ya, bagaimana kamu sering bohong mama ya? Oh tidak, bercanda saja. Baik. Sampai sini apakah semua sudah mengerti? Alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Baik. Mungkin sebelum kami menutup materi kita, karena semuanya sudah mengerti, kami sampaikan kepada kalian semua bahwa jangan sekali-sekali melakukan kebohongan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus jujur dengan semua, mulai dari hati, lisan, dan perbuatan kita harus selalu jujur, sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ketika kita berbohong maka semuanya akan menjadi masalah. Ketika kamu berbohong, contohnya seperti kamu bohong di temanmu, ya nanti ketahuan kalian saling marah, berantem, kan tidak bagus. Ya itulah dampak dari kebohongan tersebut. Nah baik anak-anak, mungkin hanya itu saja karena waktu kita tidak mendukung, sehingga kita menutup kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.